warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam hari ini dengan turunnya hujan, mudah-mudahan ibadah puasa kita bisa bermanfaat untuk kita ya, menjalankan ibadah puasa. Oke, di Auparprint sekarang menunjukkan pukul 8 lebih 26 menit, 4 menit lagi jam setengah 9 ya guys. Nah, malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber saya yang cantik nih. Nah, ini saya grogi nih hostnya nih. Terima kasih Mbak Agnia yang malam hari ini mendampingi saya di live Facebook saya dan live IG Mbak Agnia ya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya. Mudah-mudahan Mbak Agnia sehat ya, Mbak Agnia ya, sehat. Tolong di mikrofonnya Mbak Agnia barangkali nggak kedengaran. Kalau di sini kedengeran, yang di Instagram kedengeran nggak? Suaranya jelas nggak yang di Instagram? Oh suaranya nggak jelas ya. Berarti kan saya terhubungnya dengan itu Mbak. Coba di like dulu ya. Hujan nih. Sekarang udah jelas. Pokoknya dan Oh hujan ya kita. Oh siarannya hujan. Oh, kok aku udah gimana nih? Nunggu hujannya reda atau bagaimana nih dulu? Sudah ada yang masuk. suara adik-adik kan suaranya jelas cuman Atau ya karena kan saya harus teriak ya Rinda. Oke nggak apa-apa, dia siap semangat ya. untuk suara saya itu jelas. Dengarkan musik. Kalau saya kan terhubungnya langsung dengan Premium. Facebook saya sih. Gratis 1 bulan. Live-nya dua dari Facebooknya host sama Instagram. Jadi mungkin bisa audionya silahkan. Iya. Barangkali teman-teman bingung. Bukan tekan. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milik Karena memang kondisinya tidak ya hambamu hamba Iya. dosa. Tunjukkan aku Oke. Kita lanjut saja Mbak ya. Untuk nanti cuap-cuap terakhir untuk IG Mbaknya silakan saya kasih kesempatan lagi di setiap Auparprint barangkali mempromosikan. Terima kasih Mbaknya untuk kedatangannya ini, saya luar biasa bangga sekali Mbaknya bisa datang sekelas Mbaknya itu sebenarnya mohon maaf bagi Auparprint ini sebenarnya saya takut gitu, apa yang harus saya berikan pertanyaan kepada Mbaknya, sehingga mohon maaf barangkali nanti pertanyaannya sedikit ngelantur Mbaknya ya. Terima kasih, ini suatu kehormatan saya lagi. Ini adalah murid dari istri saya tercinta. Alhamdulillah sudah menjadi seperti ini dan saya bangga sekali kepada Mbaknya. Mudah-mudahan mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi Mbaknya karirnya, mudah-mudahan ya. Baik Mbaknya, kita sudah terhubung dengan Facebook saya.
Itu kamera depannya, ini kamera itunya ya. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah like ya. Kita bincang-bincang seputar organisasi saja ya. Ku tahu Ya, barangkali bisa ini ya. Oke Mbak Nia, coba memperkenalkan diri dulu ke Gopar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada host Kang Yono yang telah bagi mungkin sebelumnya saya tidak kembali buat Iya. pertama ada dan lagi tugas dan gimana sekarang kita mengambil belakang maaf saya tadi barangkali nanti kalau memang tidak hujan Hujan. dan perkenalkan bagi yang belum kenal saya Agnia Meliana asalnya dari Desa Banjaran Kecamatan Salam Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Saya asli dari Brebes meskipun mungkin teman-teman jika kenalan dengan saya kaget kenapa orang Brebes nggak bisa bahasa Jawa. Iya, betul. Dan sekarang alhamdulillah saya bertugas di Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil jurusan komunikasi. Oke, itu sahabat-sahabat Facebook saya ya. Jadi Pak Agnia itu sekarang sedang menempuh kuliah S1. Mudah-mudahan nanti kuliahnya berjalan dengan lancar, kemudian lanjutkan S2 Mbak ya. Insya Allah kami mendoakan mudah-mudahan Pak Agnia bisa lulus cepat, kemudian langsung ke S2. Gini Mbak, jadi saya ini ngambil apa bilangnya Mbak, apa Ade, apa Neng nih? Karena bahasanya bahasa Sunda sih. Tergantung ya Mbak ya. Jadi gini Mbak Agnia, jadi posisi apa ya? Mungkin kita masih agak sedikit dadakan ya, soalnya kan kita belum seperti orang lain gitu loh. Sehingga dalam hal ini mohon maaf barangkali ada sedikit kesalahan teknis. Mbak Agnia saya mohon dimaafkan lah Mbak Agnia. Seputar organisasi Mbak ini. Mbak Agnia ini mengenal organisasi itu mulai kapan Mbak? Sejak SMP. Jadi kan kalau di SD sendiri pada saat UKS pun Iya, jadi iya. belum ada waktu. Jadi pas SMP itu sebelum masuk SMP itu udah mulai Mungkin kamu baru putus cinta. Pas gimana sih? Untuk kamu, Di SMP YouTube itu, Music Premium dilengkapi mode organisasinya offline ada biar apa kamu aja. bisa terputus dari media sosial. Lalu alhamdulillahnya kelas 7 itu langsung apa ya mungkin dipercaya. Jadi sistemnya kan untuk pemilihan wakil ketua OSIS itu taruhnya di Iya. naik ke kelas 2. Alhamdulillah waktu kelas 2 sebagai wakil ketua. Oh iya, alhamdulillah ya Mbak ya. Berarti dari mulai OSIS itu SMP ya, Mbak SMP. Agnia. Kemudian yang kedua Mbak setelah SMP, kemudian berganti lagi ke SMA ya sampai dengan hari ini kuliah. Nah, Mbak Agnia posisi organisasinya terus menerus apa ketika SMA sedikit istirahat gitu loh. Bagaimana? Alhamdulillahnya kan di SMP berarti di OSIS sama di Ya. Terus pas alhamdulillah katanya di luar provinsi di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Waktu itu kan pas ditanya sama mungkin dikasih juga sama kakak kelas gimana mau lanjut apa mau ambil apa mau ambil apa kan kenapa saya kurang di OSIS cuman saya bukan pramuka waktu SMA itu saya ikut diskusi pramuka jurnalistik dan kita prepare. Oh iya. Jadi eskulnya juga ikut ya Mbak ya? Itu waktu di SMA berarti ya. Nah, kemudian saya tadi ada bahasa jurnalis. Mbak Agnia sejauh ini berarti masih aktif di jurnalis Mbak? Sebenarnya
Jadi Iya. jujur itu kan Ucap kata namanya taubat ya. Terus nama kelas sempat yang pertama dari kamu itu niatnya mau sekolahkan di pesantren atau pesantren sekolah kan kamu masuk kelas dulu masuk sekolah kalau bahasa Sunda Minang ya, apa sih maksudnya gimana sih nggak ada kayak gini jadi waktu itu saya pikirannya saya ingin banyak organisasi sebagai school dan ternyata waktu itu saya lumayan ngalah ya Kebanggaan sedikit ya. Iya. Jadi waktu kelas itu saya lebih fokusnya ke analisa, jurnalis saya keluar karena memang kurang juga. Kan sore habis sekolah jam berangkat kan kewajiban keluarga pakai jadi waktu itu saya sedang jurnalis dan waktu kelas 11 lagi karena dan untuk kelas untuk waktu SMA itu jurnalis saya sebenarnya banyak Oh, belakang. dalam artian pas kan baru kegiatan Oh gitu. Luar biasa Mbak ini. Mudah-mudahan anak saya pun sama seperti Mbak Agnia ya. Harus bisa ya. Nah, ini menarik sekali Mbak Agnia. Selain jurnalis, moderator saya nanya, bisa nanya nggak apa? Oh, monggo. Barangkali nanya tentang saya juga monggo. Terima kasih sahabat-sahabat Facebook. Jadi kita dua kamera ya untuk malam hari ini. Jadi kamera Facebook saya, kemudian kameranya IG Facebook IG Pak Agnia ya. Mohon maaf barangkali nanti suara saya tidak begitu kedengaran, mohon maaf ya. Nah, saya menarik sekali Pak Agnia terkait dengan jurnalis. Ini kan dulu sebenarnya saya kuliahnya di jurnalis Mbak. Jadi jurusannya bahasa Indonesia saya. Nah, menarik sekali di jurnalis. Pak Agnia kok sejauh ini terkait dengan jurnalis tadi ada sedikit vakumnya di belakang layar. Nah, kalau sekarang kita bermitra untuk sebagai narasumber di jurnalis, bagaimana menurut Pak Agnia? Bisa nggak kalau kita sharing-sharing lagi terkait dengan jurnalis Pak untuk teman-teman muda di Salam? dan sekarang grup WhatsApp-nya masih ada tapi kamu sekali tidak aktif. Iya. Jadi untuk jurnalis saya kebetulan dulu waktu SMA nya pas ya Iya. jadi sama teman-teman saya mungkin tadi ada Farhad ketua jurnalis Mandua Jambi angkatan saya halo iya. Farhad. Kamu, YouTube Music Premium dilengkapi mode offline biar kamu bisa terputus dari media sinyal, Saya tapi tiap terus memutar lagu patah hati kamu. ada program untuk mengeluarkan majalah Oh iya, Jadi, jelas majalah ya. kita yang membuat majalah tahunan itu isinya macam-macam ada jurnalis ada berita ada kritik dan sebagainya dan dari itu waktu selesai kepengurusan saya mungkin masih berlanjut dengan partai karena kami sebenarnya Oh iya. karena saya juga waktu sampai sekarang baru punya baru Alhamdulillah. jurnalis kan kalau tulis tentang fakta Nah ya, jadi intinya saya tertariknya gini Mas. Di jurnalis itu kan langsung ke lapangan ya. Biasanya kan ada liputan ya. Nah, menarik Mbak Agnia terkait dengan justru dulu saya ingat waktu masih saya Ibnu 2008-2010 kami mengundang narasumber jurnalis. Nah, ke depan mudah-mudahan kita bantu ya, mungkin sedikit demi sedikit atau sedikit ilmu pengalaman saya sedikit bisa memberikan gambaran terkait dengan jurnalis juga Mbak Agnia yang lebih. Nah, pertanyaan saya ketika di jurnalis ini menurut Mbak Agnia yang pernah nggak memang terjun ke lapangan seperti jurnalis beneran Mbak? SMA itu lebihnya jadi misal ketika di kegiatan Melaporkan ya. diunggahnya juga baru juga Instagram jadi sebenarnya dulu saya belum dalam dan bisa dibilang sekedar kenalan dan sekarang waktu itu di Hajamat Oh iya. dan iya. di mana ini
Halo anak-anak ilmu komunikasi, apa kabar? Artikelnya apakah sudah selesai? Kebetulan kesempatan kuliah di universitas sekarang itu lagi membuat Oh, artikel di Kompasiana. iya betul betul. Jadi, kan saya masih belajar juga nih bagaimana cara karir seperti apa. Karena sebelumnya saya seringnya nulis Fiksi. ketika dituntut oleh tugas dan fakta, saya juga masih belajar. Iya betul betul betul. Luar biasa hebat sekali Mbak Agnia. Rasanya kalau setiap malam saya host ditemani Mbak Agnia luar biasa ini. Promosi saya itu luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita kemungkinan saya akan mengundang kembali Mbak Agnia. Jadi intinya kita sama-sama belajar, kemudian sama-sama berbagi pengalaman. Nah, sekarang pertanyaannya. Itu ada pertanyaan, kenapa milih organisasi sama? Makanya kok milih organisasi gitu tuh? Enggak, udah saya mahasiswa aja, di OSIS saja, ataupun ya udahlah saya nggak ikut kemana-mana, karena kan saya kan wanita gitu kan. Nah, gitu. Karena memang saya pribadi orangnya pernah bersosialisasi dalam artian kalau saya diem saya kayak aku kalau bahasa sebenarnya Dengan cicing, ya betul. nggak bisa diem. Jadi saat saya di saat saya buka waktu SMP, waktu SMA saya nggak bisa melakukan organisasi. Jadi organisasi itu penting, terutama dalam hal momentum kedewasaan kita, bagaimana cara kita nantinya kita kan akan dalam menyelesaikan masalah atau dalam masalah di rumah dari organisasi kita bisa belajar. Banyak manfaatnya. Jadi kalau misal mungkin kebanyakan sih ada beberapa teman saya di SMA yang itu OTP. orang tidak berorganisasi. Jadi kalau ditanya organisasi, kok saya mah OTB. Oh iya. Saya sebenarnya greget sama orang-orang yang OTB. Jadi kenapa sih kalian nggak mau berorganisasi? Padahal di organisasi itu banyak manfaatnya. Kita bisa ketemu banyak orang, bisa mempelajari informasi berbagai. Iya. Oke. Jadi gini Mbak, jujur saya pun kenapa dulu waktu 2008-2010 itu saya ikut organisasi ya. Jadi memang benar Mbak Agnia. Jadi posisinya orang yang organisasi dengan organisasi itu sangatlah beda dalam hal karakter, kemudian penyelesaian masalah, kemudian juga berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, justru kalau saya kan laki-laki gitu loh. Saya kan imamnya di keluarga, berarti kan organisasi. Nah, kenapa tadi Mbak Agni yang nangguh perempuan ini kok pinginnya organisasi gitu loh? Apa ini ingin menuruti Kartini? Gimana Mbak itu tanggapannya Mbak? Kebanyakan dulu di SMP saya itu beberapa waktunya Perempuan ya. perempuan. Waktu itu saya kok bisa ya beberapa periode berturut ketua OSISnya perempuan. Kalau akhirnya kenalan dengan itu, berarti kita bisa membuktikan bahwa perempuan juga bisa memimpin, perempuan juga tidak ada salahnya kok dalam berorganisasi. Justru ketika perempuan belajar berorganisasi, nantinya kita juga bisa belajar manajemen baik itu misalnya masyarakat nantinya maupun di rumah sendiri. Iya betul. Ya luar biasa nih Mbak Agnia. Terus pertanyaan berikutnya Mbak. Nah, dulu kan Mbak Agnia ikut di organisasi kita ya, sama seperti saya. Kalau dibilang saya senior ya memang bukan senior Mbak, tapi organisasinya duluan gitu. Nah, kan terkadang saya pun lelah Mbak. Apalagi lelahnya harus ke sana, harus kemarin gitu. Di organisasi Pak Agni merasa lelah nggak gitu loh Pak? Jujur masalah ada, terutama waktu SMP. Karena pola pikirnya masih ya menjadi contoh kadang ada sedikit permasalahan dengan anggota langsung ya ibu masih. Iya gimana ya? Kok teman-teman gak bisa diatur sih kok anggota organisasi? Misal di bidang aku di OSIS kok susah banget sih saya tahu ini. Tapi memang dulu itu pas SMP itu pasti banyaknya ngerasainnya capek dan rasa ingin nyerah gitu jadi konflik itu kayak kok nggak bisa ya gerakan anggota
lagi aktif. Jadi kalau misalnya tempat jadi yang kurang. Apa yang kurang ya? Iya. Ya Allah pasti ada hikmahnya dalam artian mungkin tidak terasa pas kita menjadi organisasi, cuman nanti pas sudah selesai ikut pasti akan manfaatnya, hikmahnya. Iya betul sekali. Jadi betul Mbak, yang saya rasakan ya mulai 2008 2010 saya berorganisasi, kemudian dilanjutkan saya kuliah, kemudian mohon maaf saya sudah berumah tangga. Jadi hikmahnya luar biasa Mbak. Banyak teman, banyak saudara, banyak relasi Mbak. Kemudian di sekolah kan otomatis antara PR sekolah dengan PR organisasi itu luar biasa berbeda, Pak. Nah, bagaimana menyikapi ini, Mbak? Monggo. Membagi waktunya. Tapi saya kemarin dosen saya bilang bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa membagi waktu, tapi kita hanya bisa menyempatkan waktu. Jadi waktu SMA sendiri mungkin tidak terlalu membagi waktu karena memang organisasinya cuma pramuka sama OSIS mungkin ditambah satu ubah waktu itu. Dan waktu itu ya pembina OSIS saya bilang sama kalian orang yang berorganisasi itu tidak harus pintar, tapi orang yang berorganisasi itu pintar. Dalam arti kenapa pasti pola pikir lain kita juga membutuhkan kemudian apa tadi saya harus membagi waktu organisasi ditambah lagi sebagainya saya menikmati gimana ada tugas sekolah yang belum selesai selain ada rapat pramuka dan sebagainya selain saya juga di kantor pengurusan ya itulah kita harus bisa gitu ya dan kita bisa belajar kita bisa kok melakukan semuanya ya nikmat. Nah, kalau begitu banyak sekali orang yang berjasa dalam hal karir Mbak Agni ya. Nah, coba disalam-salamkan yang berjasa itu Mbak. Jadi awal ya. Awal. Ini pembina OSIS Kak Ahmad Fauzi. Iya, mungkin Kak Ahmad Fauzi sedang menonton, barangkali sedang menonton di Facebook saya ya. Terima kasih atas bimbingannya yang menempatkan waktu itu kita belum mengerti apa sih ya sebenarnya di itu. Tapi sekarang kami benar-benar merasakan manfaatnya bahwa organisasi itu luar biasa. Kemudian selain Ahmad Fauzi, kemudian waktu SMA juga Kamu berada di rumah setelah seharian mengejar deadline. Yang kamu pikirkan hanya ingin santai di rumah dan mendengarkan sebuah lagu. Arab. Tapi selain pembina tersebut, tentunya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah sama-sama berjuang di organisasi, baik itu dari SMP, teman-teman pramuka sampai di SMA. Mungkin kita dulu banyak perdebatan, banyak perbedaan pendapat, tapi percaya pasti kalian juga ngerasain manfaatnya sekarang kayak oh iya dulu saya pernah bertengkar masalah apa gitu bisa saya dengan sendiri ternyata itulah yang Iya. Berarti dengan kesimpulan organisasi itu banyak karakter ya Mbak ya. Iya betul. Dulu saya pun sama. Ada sahabat yang namanya Mas Kirom ya. Mohon maaf ini Mas Kirom karena memang awal mula saya berteman dengan Mas Kirom itu Mas Kirom ini bagaimana cara menyelesaikan masalah ini gitu loh. Justru dengan organisasi kita bisa untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ini ada kaitan lagi dengan orang tua. Justru orang tua kan inginnya Mbak Agni ini sekolah gitu loh, tanpa harus dibebani dengan embel-embel yang di luar kegiatan sekolah. Nah, ini tanggapan Mbak Agni terkait menyikapi peran serta orang justru orang tua yang luar biasa jasanya gitu loh. Nah, bagaimana menyikapi hal itu Mbak? mungkin setiap orang tua mempunyai
skill yang berbeda sebenarnya. Karena dulu saya pas di OSIS waktu SMP terutama banyak mungkin anggota OSIS mempunyai alasan maaf ya nggak bisa berangkat karena bisa pulang atau sebagainya. Padahal mungkin jika kita menjelaskan kepada orang tua kita bahwa ini loh ma, ini loh pak, saya berjuang ini. Jadi jangan sampai organisasi menjadi alasan kita untuk bisa berbuat yang tidak baik, menjadi alasan yang tidak benar. Istilahnya mau dan kalau saya sendiri alhamdulillah selalu mendukung. Mungkin komen gitu ya, kemana sih gitu, kemana sih gitu. Terus bisa dihitung jam kayak di luar kegiatan kalau paling malam kayak gitu. Tapi ya, saya bisa menjelaskan bahwa ini kegiatan yang saya lakukan itu ada kegiatan ini saya di sini tidak berjalan baru yang penting itu dapat Ya. Untuk malam ini pun berarti orang tua ikut ini ya, berarti ya. Nggak apa-apa, ini ada silaturahmi dengan Kang Priyono ya. Ya, terima kasih kepada orang tua Mbak Agni yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, Bapak Suryana dan istri. Mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, ini menarik Pak. Ya, ada lagi nih, ada pertanyaan yang sering. Kalau dulu saya memang tadi membagi waktunya luar biasa. Kebanyakan perempuan saat ini kan inginnya di luar saja ya. Artinya untuk apalah organisasi gitu loh. Nah, tapi untuk era digital sekarang ini itu bagaimana? Sudah mulai kerasa belum tentang hikmah daripada berorganisasi dan bergaul dengan teman-teman banyak dan relasi gitu loh Pak. Kira-kira tanggapannya bagaimana Bang ya kalau ada yang bertanya seperti itu? Tapi dengan adanya media kita juga dan dari situ mungkin yang dulunya kita di SMP SMA Dengarkan musik tanpa iklan. YouTube Music Premium mulai uji coba gratis 1 bulan. dalam artian kan masih sering ada kegiatan bareng, mau bikin karya apa nih, mau komunikasi seperti itu. Kemudian saya juga merasakan secara nyata di mana pas lulus SMA, waktu terus dari pondok ada kegiatan datang juga ke Ciamis, dan waktu itu teman-teman saya yang perempuan pulang duluan, saya bersama waktu itu saya bingung untuk menginap di mana. Nah waktu itu kan mungkin Indonesia masih pandemi, kalau di pondok sudah diperbolehkan. Tapi dengan adanya internet saya bisa menghubungi teman saya tidur di mana ini. Jadi saya ketika keluar kota pergi kemanapun di sana saya tidak Iya betul. Ya begitu. Jadi sehingga saya menyimpulkan bahwa relasi itu penting. Jadi intinya kita tidak ada kalau dalam bahasa orang tuanya itu bahasa Sundanya departemen obor gitu loh ya. Jadi intinya di sini kita dapat keluarga, kemudian di sini juga dapat keluarga. Begitulah. Nah, kemudian karya yang sudah di dalam bahasa saya ingat dulu waktu di kita live bareng. Nah, karya yang hari ini sudah dihasilkan oleh Mbak Agni ya. Katanya kan Mbak Agni sudah punya karya nih persembahkan nih ke teman-teman Facebook saya nih. Barangkali kan nanti ada yang mengatakan, yuk Mbak Agni ikut di sini, yuk Mbak Agni, sambil kita promosi gitu Pak, monggo Pak. saya tidak menyebutnya ini sebuah karya karena untuk alhamdulillah untuk buku sendiri saya berdua. Yang pertama itu memang karya tunggal 100 puisi. Luar biasa, Terus Pak. yang satu lagi itu cerpen tapi nulis kolaborasi, kita ada dari berbagai komunitas juga. Itu memang kita masih selesai. Untuk puisi sendiri sebenarnya sudah ada di setiap per
dia bilang niatnya juga apa ya, belum merasa kayak yang dapat tikung Dipekasi. tapi ini untuk kenang-kenangan dia sendiri gitu. Sebagai artis kan selama ini kalau nulis mungkin YouTube dan sebagainya daripada di terbuang satu kan, dan sekarang masih belajar juga. Semoga ke depan Amin, 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 amin. Ya Allah, jadi saya bangga sekali ada penerus saya di organisasi, sehingga betul sangat terasa ketika orang yang organisasi dan mohon maaf ya yang tidak organisasi justru banyak relasinya. Nah, berikutnya nih kita sambil santai saja ya. Nah, sebenarnya saya banyak pertanyaan Pak Agnia karena memang mohon maaf mungkin Pak Agnia di IG-nya 1 jam, setengah jam, tapi nggak apa-apa ya, saya ditemani oleh Pak Agnia. Jadi gini Pak, nah dulu Pak Agnia sekolah di SMA-nya di Mandua ya, sekarang di Jogja ya Pak ya. Nah ini otomatis dari apa ya bahasanya, pertemanan itu berarti kan beda antara di Jogja dengan di Ciamis gitu loh. Artinya dengan orang-orang yang berbeda karakter, kemudian berbeda omongan ya, kita di bahasa Jawa. Nah ini cara bergaul Mbaknya dari dua kondisi itu bagaimana Mbak? Nah, ada orang seperti itu biasanya pas pertama kali aktif, kan kita di sini kasar ya. belajar tapi saya awal masih banyak diam karena kalau saya ngomong salah salah sih. Panduan pribadi kamu menjelajahi dunia hip hop. Dapatkan uji coba gratis YouTube Music Baik canggung ya, ya. Ini organisasi saya waktu itu masih mos mat mama di sekolah, saya aktif dalam artian kalau ada pertanyaan saya sebagai memperdulikan orang kenapa bilang bosen tapi kalian gak maju. Saya berani juga jadi bilang kalau misalnya saya ada tujuan misal ingin andil dalam saya tanpa sadar nikmatnya alam karena orang lain bilang dia sosokan ya udah terserah kalian. Toh niat saya adalah di akhir waktu semaksimal mungkin kalian perjalanan atau Oh iya. sekarang juga Di Jogja sama seperti itu berarti kalau Mbak. dia belum kenal Oh iya. padamu Tuhanku tak mungkin dapat terlukis oleh Oh iya ya. Karena sekarang masa pandemi masih berlangsung ya Mbak ya, sehingga Mbaknya mungkin oh iya. Ini ya itu Ananda Aumar itu protes Mbaknya, musiknya terlalu keras katanya. Aduh mohon maaf Mbaknya. Terima kasih, sehingga mungkin banyak yang menonton Mbak. Nah itu istri tercinta dengan anak tercinta yang punya Aumar Free-nya nonton. Nah Mas Pulung, terima kasih Mas Pulung. Nah nanti kurang ada sedikit jelas ya Mbak mikrofonnya. Oke, pengalaman luar biasa. Berarti dengan kesimpulan tidak ada yang mustahil dalam organisasi itu ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Tapi kebanyakan gitu Pak. Alah, untuk apa sih organisasi ini? Toh, apalagi kamu cewek. Nah, ini kamu kesana kemari nanti dibilangnya apalagi dengan laki-laki. Nah, ini menanggapi kalau ada yang seperti itu, bagaimana Mbak? Mbak Agnia menjawabnya harus bagaimana gitu loh. dengan ada omongan ketika karena saya anak pondok, ngapain sih keluar pondok? Iya. Itu orangnya dibilang apa ya? Lonong girl. Jadi saya nggak peduli saya mau kegiatan di luar, saya nggak cari kayak anak nggak saya Sendiri berarti? sendiri. Oh, ya Allah. Waktu itu saya pernah ada kegiatan
nggak salah itu dadakan harus ke dan waktu itu saya jalan kebetulan teman saya yang perempuan juga anak pondok, jadi saya samper teman saya ke pondok lagi karena waktu itu udah sore tidak ada angkot. Saya berdua dengan teman saya jalan kaki lumayan jauh dari Banjar ke Mendasari ya, dari sini ke Mendasari. Kalau misalnya bilang ngapain sih keluar ya kalian tidak tahu saya di organisasi apa, kalian tidak tahu pergaulan saya dengan laki-laki di organisasi seperti apa. Kalau orang-orang di organisasi itu tidak buruk-buruknya organisasi Pas iya betul. jadi ya bodo amat gitu. Saya tidak menanyakan omongan saya, meskipun dulu paling sering ada omongan dari pengurus pondok ataupun teman-teman di pondok kayak sering nyinyir, ih kok gaulnya sama kan, misalnya semacam apa ya, menyudutkan, ingat tuh anak pondok kayak gitu. Oke, selama itu ada dalam bahasa Indonesia nggak ada. Oh iya. Jadi kan biasanya betul ya, artinya kok apa ya, perempuan luar biasa tangguh gitu loh artinya. Nah ini juga sering ditanyakan, dan ini mungkin saya juga secara laki-laki belum bisa. Nah, tadi membagi waktunya belum bisa. Yang kedua ini terkait dengan kembali keluarga. Biasanya keluarga itu ada keluarga ayah, keluarga ibu. Nah, ada bahasa seperti ini. Bapak Agnia ini menyekolahkan kok anaknya seperti itu gitu loh. Tanggapan dari keluarga sejauh ini ada nggak di luar orang tua yang memang ada bahasa harusnya kuliah, tapi kok ini ke organisasi ini apa enggak bahasanya ini ke kuliah gitu? Ada nggak sejauh ini? Tidak ada. Jadi mereka berangkatnya organisasi pasti sudah jauh juga dengan kuliah dan lain-lain. Ayo nih, kamu itu lagi dilihat sama orang, nantinya kamu bisa terbuka kan, udah maju aja tuh kan, orang kamu bisa dengan jalan kamu dengan kuliah dengan kamu bisa jadi orang. Iya. Sejauh ini memang kita sudah menjadi orang ya, tapi orang yang sukses gitu loh Mbak. Nah, sekarang harapan Mbak Agnia kepada teman-teman yang belum melanjutkan ya, artinya yang belum seperti yang Mbak Agnia rasakan nih. Nah, bagaimana ini tanggapan Mbak Agnia secara ya ini terbuka Mbak ya, terbuka, monggo Mbak. Pesan buat teman-teman terutama mungkin adik kelas SMP, SMA, jangan sampai tidak ikut organisasi, dalam artian kamu masuk organisasi itu tidak harus menjadi orang yang pintar saja, tapi di organisasi nanti banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Kemudian untuk di dunia perkuliahan juga sama, jangan mau jadi anak kuliah pulang ya minimal satu komunitas, satu organisasi, satu UKM, karena pasti dari situ kita bakal dapat banyak manfaat, baik itu dari relasi, dari ilmu, dari pengalaman yang mungkin tidak bisa dirasakan saat kamu menjalani organisasi tersebut, tapi suatu saat pasti akan. Amin, mudah-mudahan Mbak ya. Ini kita masih sedikit lagi Mbak ya, gak apa-apa ya. Jadi intinya dari dulu saya ingin mengundang teman-teman. Jadi gini Mbak, ini sedikit saya bercerita gak apa-apa ya. Nah, jadi adanya Overbrand ini adalah sebagai fasilitas. Nah, fasilitas seperti yang saya undang itu adalah Mbak Agnia yang memang memberikan inspirasi, motivasi kepada teman-teman, kepada anak-anak saya. Nah, yang kedua para kiai, Mbak Agnia. Nah, jadi kita sharing bareng dalam hal ini. Artinya apa ya? Jadi era sekarang itu digital itu jadi semakin pesat Mbak. Ya, sehingga dengan apapun kita tanpa dibarengi dengan dunia digital, saya yakin seperti Mbak Agnia pun hari ini tidak akan pernah seperti ini gitu loh. Nah, tanggapannya berbeda nggak kalau seperti dulu itu kita pakai mungkin
messenger ya, kalau dalam dalam bahasa ininya mungkin kita masih berupa pesan singkat. Nah, dengan sekarang bedanya apa mendingan kita tidak tatap muka, apa mending tatap muka untuk saat ini gitu loh, untuk berkomunikasi dengan teman-teman Bagnia. Tanggapannya ini mungkin harus bilang apa gitu, tapi ini pengalaman Bagnia saja gitu loh Pak. Sejauh ini pengalaman saya di organisasi terutama kuliah di ilmu komunikasi, tentu komunikasi yang paling baik, paling efektif adalah tatap muka. Tatap muka, ya. Karena kita berkomunikasi tatap muka itu masih ada noise atau gangguan apapun menggunakan gadget hanya melalui HP dan sebagainya. Kamu lagi jalan di Jadi, taman dan tetap nikmati udara harus segar. Buat nemenin kamu, enak. YouTube Music Premium bisa diputar di latar belakang. Jadi, kalau kegiatan seminar dan sebagainya lebih enak langsung sebagai pemateri itu langsung nyampe, berinteraksi langsung dengan audiens, berbeda dengan Zoom yang mungkin sekarang kita tidak. Jadi semangatnya mungkin juga kurang, kita bisa sambil game dan sebagainya itu kalau dibandingkan dengan digital atau misal Terus ini mungkin perbedaan lingkungan pun mempengaruhi ya. Ketika Pak Agnia dibesarkan itu memang di organisasi, ya dibesarkan sih memang dari rahim ibu ya Pak ya. Tapi kan dibesarkan pengalamannya dari organisasi. Nah, tentunya Pak Agnia punya cita-cita pribadi. Nah, cita-citanya kalau saya waktu kecil itu cita-cita pengen jadi polisi, tapi tidak mungkin soalnya pendek sih. Nah, pastinya Mbak Agnia punya cita-cita, sehingga Mbak Agnia melakukan untuk bahasanya menggapai cita-cita itu lewat organisasi gitu loh Pak. Nah, kalau pengen tahu nih saya nih terkait cita-cita pertama dulu waktu mungkin SD ya Mbak ya, saya pengen jadi perawat. Nah, saya lewat organisasi mudah-mudahan jadi perawat. Nah, ini bagaimana Mbak Agnia nih? pada kita memang Iya, pas SD itu kata bapak udah jadi dokter aja, udah jadi bidan aja kayak misal saudara siapa gitu. Iya. Oh iya iya doang gitu pada SMP mikir dokter emangnya dokter kayak gimana sih, gitu kayak gimana terus Iya, mulai iya. berubah mau jadi dosen kayak gitu. Terus pas SMA itu pas SMA benar-benar kawin yang cita-cita itu cita-cita nggak tahu orang pas yang lagi inget nggak bisa karena mamanya kan sekarang lebih tidak ceritanya karena mungkin dari menulis suka ngomong juga ngomong jadi menulis nah dari organisasi itu kan kita mungkin banyak lihat pengalaman yang orang hebat juga dan ketika kita berbicara melalui ritme dan Iya betul sekali. Jadi saya juga kenapa terpikirkan, oh ternyata relasi saya itu luar biasa banyaknya, dan semakin banyaknya saya merasa masih kurang gitu loh. Karena apa? Dan mungkin kalau saya pribadi dalam hal organisasi tetap masih jangan, tapi kan ada jeda waktu karena memang satu organisasinya itu sudah berkeluarga dan sebagainya. Ini saya tidak akan pernah menanyakan keluarga, enggak Mbak Agnia. Mohon maaf. Artinya masih muda, lanjutkan cita-cita Mbak Agnia. Nah, kita sapa dulu Mbak Agnia nih. Ini apa ya, ke Mas Harken Batik. Nah, nih di sini ada Diki Muhammad Al-Gamdi nih hadir ya. Kemudian sahabat Koko Haryoko hadir. Kemudian banyak sekali yang hadir Mbaknya. Terima kasih ya sudah membuat ini. Nah, kalau seumpamanya Mbak Agnia masih ada kesempatan, mungkin sejauh ini tugas-tugas masih menumpuk ya Mbak Agnia ya. Apa secara online ini gitu loh. saya kemarin dapat TTS sekarang mungkin perkuliahan cuma seminggu setengah tahu tanggal 20
Nanti berangkat lagi Mbak Agnia? Masih sementara masih Masih mungkin nanti online. habis lebaran ada Mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya. Meskipun pada dasarnya tetap jadi meskipun kita masih pandemi tapi tetap jalinan komunikasi di internet dan media sosial itu masih kita lakukan ya Mbak ya. Nah ini ada lagi yang bertanya Mbak ke saya. Mbak Agnia itu saya orang Brebes tapi dulu pernah saya katakan ya ketika Mbak Agnia dulu ikut dalam hal pengalaman apa ya dulu di yang speaking ya public speaking nah coba ke pemirsa nih barangkali ada yang oh ternyata Mbak Agnia ikut di ini dan aktif di ini monggo Mbak ini sekalian kita live ya print Mbak. Nah alhamdulillah kemarin itu baru saya mengikuti sebuah ajang nasional public speaking kontes Indonesia pemilihan public speaker muda di Indonesia tahun 2021. Itu sebenarnya ajangnya lumayan misterius karena saya ikut ajang tersebut secara tidak sengaja lagi scroll IG terus lewat ini akun apa tuh langsung lihat saya itu orangnya penasaran dengan hal baru tantangan jadi ketika misal saya melihat satu peluang yang menurut saya ini bagus untuk ke depan atau misal tertarik gitu saya langsung waktu itu saya langsung hubungi admin Instagramnya langsung daftar. Alhamdulillah waktu itu melewati berbagai seleksi dari 800 peserta dari seluruh Indonesia tentunya masih alhamdulillah. mungkin di sini banyak tadi juga ada finalis yang luar biasa dari mereka saya banyak belajar juga sampai sekarang masih ada juga teman-teman dari Indonesia para pemikir dari masing-masing daerah yang sangat luar biasa. Jadi meskipun pandemi seperti ini alhamdulillah masih terus bisa menambah relasi, menambah ilmu meskipun secara online. Oh iya iya. Betul sekali. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan Pak ya. Terkait dengan kedepannya setelah kuliah Pak Agnia, nah kalau bahasa kan ada beberapa hal yang memang sudah Allah takdirkan gitu loh. Nah keinginan Pak Agnia setelah kuliah ini kan mesti ada semakin tinggi usia kita, semakin bertambah usia kita. Nah keinginannya ini apa menetap di Banjaran? Nah ini mungkin pertanyaan agak sedikit jauh Mbak Agnia ya mungkin ya. Nah barangkali melenceng tapi ini pun sama dengan karir Mbak Agnia gitu loh. Ini kan cuma ungkapannya saja gitu loh. Nah ini sejauh ini tanggapannya bagaimana Mbak Agnia nih? Ini apa kita harus pengembangan di daerah sendiri ataupun ya tergantung Allah lah atau bagaimana ini? Nah gitu Pak. Depan saya bingung kalau ditanya ingin mau nggak sih nantinya di klip di desa sendiri tentu ingin apalagi melihat keadaan zaman sekarang mungkin melihat anak pengajian banyak sehari-hari isi dengan hal manfaat gitu jadi siap ingin intinya membangun desa itu ya, yang pertama itu pasti dari anak usianya gitu ingin sepak kan mungkin untuk ke depan alam bisa berkarir di mana kalau misalnya ketemu saya tidak menyinggung Mbak Agnia, ini saya tidak menyinggung kepada pribadi, tapi kan kata saya juga tadi tergantung hostnya. Oh ya, hostnya ingin bilang apa ya sekeinginan host gitu lah. kembali lagi mungkin kalau sudah ada yang membimbing yang Iya betul. kalau ini ada Kak Amar dari Kuningan beliau juara 2 Oh iya. Halo Kak Amar. Ya, saya bangga, artinya saya juga gini loh. Mas Triono ini bisa-bisanya ngundang yang agak sedikit tinggi ya, nggak apa-apa. Jadi intinya supaya saya
bisa untuk berkomunikasi, kemudian dan sebenarnya istri saya pun kaget tadi. Ini nanti layoutnya bagaimana Bapak ketika bahagia? Kita ya sederhana saja. Jadi beginilah kondisi keadaan Aufar kursus bahagia. Jadi kita di sini juga sama bagaimana belajar anak-anak supaya bisa ya minimal dunia IT gitu, karena memang untuk saat ini ya Pak ya. Jadi mungkin yang digalakan itu bagaimana kita di dunia IT tidak seperti dulu gitu loh. Nah ini kalau boleh Pak Agnia sebagai mungkin ini saya bagaimana ya cara ini bisa nggak mempromosikan jadi gitu Bang ya, mohon maaf ya, ini bukan ininya, cuma ke teman-teman lah supaya kan ternyata Mas Triono juga sahabat dan keluarga dengan Pak Agnia gitu. Buat teman-teman mungkin Di penjarahan Kecamatan Salam ya. Kecamatan Salam, percayalah karena ada suatu pepatah mengatakan di zaman sekarang ini kalau kamu enggak dunia ini nggak akan berada di sini, karena nanti kan sampai SMA apalagi kuliah kita akan menghadapkan dengan yang namanya laptop, dengan yang komputer itu setidaknya harus bisa. Kalau bahasa Sunda mah ngetik mah tuh Kudu bisa, harus gitu. harus itu untuk dibekalinya. Mungkin dulu saya juga tidak pernah seperti ini, kemudian dulu saya nyesel karena tidak ada tempat, tapi sekarang ada Alfati, ada ini ya kita belajar di sini kayak apalagi teman-teman daripada misal anak-anaknya keluar main gadget yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, ini kita belajar di Alfati. Ada, terima kasih. Ini saya sebenarnya harus bayar ini untuk promosi. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada Mbak Agnia dan keluarga, dan saya mendukung secara sepenuhnya. Dan ketika ada apa-apa ya silahkan saya dilibatkan sebagai sahabat, sebagai keluarga, kemudian sebagai kakak dari Mbak Agnia ya Mbak ya. Mbak Agnia mungkin kita sudah panjang-panjang nih. Nah, kita di malam hari ini sekali lagi terima kasih Mbak Agnia. Monggo barangkali Mbak Agnia mau salam-salam kepada sahabat-sahabat di IG-nya ataupun di Facebook-nya yang selama ini sudah mendukung dan membantu dalam hal karir Mbak Agnia, dan mohon didoakan gitu loh Mbak. Monggo Mbak, ini yang terakhir Mbak. Terus begitu sedikit menyampaikan mungkin kepada teman-teman maupun itu yang di live Facebook ya, live Instagram, terutama bagi orang-orang yang berjasa dalam perjalanan ini, meskipun saya sebenarnya masih sedang tertatih-tatih di tangga menuju kesuksesan begitu. Mohon doanya terutama dari para sahabat, para teman-teman baik di organisasi, teman-teman kuliah, dan orang-orang yang selalu mungkin secara tidak langsung mendoakan saya tanpa saya mengetahuinya. Saya sangat berhutang budi kepada orang-orang yang apalagi yang dia akan yang secara tidak langsung memberikan supportnya dalam bentuk doa. Saya masih sedang belajar, saya berproses, itu mohon doa dari semuanya, semoga saya supaya nantinya setelah selesai menimba ilmu bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi baik itu di desa sendiri mungkin dan umumnya di negeri. Terima kasih Mbak Agnia atas motivasinya. Barangkali nanti ada hal-hal yang memang ucapan dan perilaku saya yang memang menyinggung kepada Mbak Agnia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Agnia sudah hadir di Aufar Brand ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berkah ya Mbak Agnia ya. Mbak Agnia sehat, keluarga sehat, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mbak Agnia itu mendapatkan ya cita-cita yang mulia lah insya Allah Mbak Agnia ya. Baik, saya mengakhiri dulu ya. Mbak Agnia silakan mengakhiri ya. Terima kasih para sahabat-sahabat Facebook yang sudah like dan komen di Facebook saya pada malam hari ini. Itulah tadi
seputar organisasian ataupun seputar pengalaman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan mudah-mudahan kita bisa untuk mendapatkan pengalaman dari Mbak Nia. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman. Dari awal sampai akhir ataupun tidak. Terima kasih atas